Oke, selamat pagi anak-anak ibu. Sudah kelas 9 ya sekarang. Ketemu lagi dengan ibu, kita belajar prakarya. Nah, masih ingat kan pelajarannya? Materi kita yang pertama di kelas 9 itu adalah kerajinan bahan keras. Tetap ada 4 aspek ya. Ada kerajinan, ada rekayasa, ada pengolahan, dan ada budidaya. Dan yang pertama kita pelajari adalah kerajinan bahan keras. Apa itu kerajinan bahan keras? Pertama kali kita harus memahami dulu pengertian dari bahan keras. Nah, bahan keras itu sendiri adalah bahan yang bersifat keras dan sulit untuk dibentuk. Untuk prinsip kerajinan bahan keras itu ada 3, keunikan bahan kerajinan, keragaman muatan nilai dalam kerajinan, dan aspek rancangan dalam produk kerajinan. Nah, untuk prinsip kerajinan bahan keras ini, kita harus betul-betul mengingatnya sehingga pada saat pembuatan kerajinan, kita tidak asal membuat, tetapi kerajinan yang kita buat itu dapat memiliki nilai guna dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian ada beberapa faktor permasalahan objektif yang diperlukan sebelum rancangan pembuatan produksi suatu kerajinan. Yang pertama itu adalah faktor teknis, itu meliputi metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Kemudian yang kedua, faktor ekonomis itu meliputi pemasaran yang tahan persaingan. Jadi artinya kita membuat produk yang sesuai dengan persaingan zaman. Kemudian kita mengikuti sistem distribusi dan kita memiliki kerajinan yang mempunyai hak cipta sehingga kerajinan yang kita buat itu tidak mudah diduplikasi atau ditiru oleh orang lain. Kemudian kerajinan yang kita buat itu harus memiliki nilai jual sehingga dapat kita pasarkan. Dan yang terakhir itu adalah kita juga harus mengikuti selera konsumen. Sehingga ketika kita membuat suatu kerajinan, kita dapat memasarkannya karena kita mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh konsumen zaman sekarang. Kemudian yang ketiga itu adalah faktor ergonomis. Faktor ergonomis itu dia meliputi keamanan, di mana ketika kita membuat kerajinan, kita harus memikirkan keamanan orang-orang yang memakainya, kemudian kenyamanan. Jadi ketika kita memakai kerajinan, kita merasa nyaman, kemudian kita juga memikirkan kesesuaian, memikirkan kepraktisan juga ketika orang-orang memakainya. Jadi ketika orang-orang memakai kerajinan yang kita buat itu, mereka tidak merasa canggung, tidak merasa ribet. Kemudian yang keempat itu adalah faktor sains dan teknologi, di mana kerajinan yang kita buat itu tetap harus mengikuti kemajuan dan perkembangan zaman. Jadi kita harus terus berinovasi dan memodifikasi kerajinan yang kita buat. Sampai di sini paham ya? Kemudian, secara umum, kerajinan atau jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan kerajinan bahan keras itu ada 2. Yang pertama, kerajinan bahan alami atau itu dibuat dari bahan keras alami. Kemudian, kerajinan bahan buatan itu dibuat dari bahan keras buatan. Untuk pengertiannya sendiri, bisa anak-anak kami lihat dan contohnya juga sudah lengkap di sini. Untuk contoh yang lainnya bisa kita lihat di sekitar kita, yang mana dia yang berasal dari alam dan yang mana dia yang berasal dari bahan buatan. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Itu dia dari bahan keras alami dulu ya. Bahan keras alami yang paling sering kita temui itu adalah kayu. Jadi banyak kerajinan yang bahan dasarnya itu adalah kayu. Kenapa? Karena kayu ini merupakan bahan keras alami yang paling mudah ditemui. Jadi kerajinan kayu itu dia ada dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar.
Nah, kerajinan kayu atau kayu ini biasanya digunakan untuk membuat kerajinan ukiran atau memahat, atau ada juga yang digunakan sebagai bahan dasar anyaman. Dan kayu yang digunakan itu tidak sembarang kayu, jadi dia merupakan kayu pilihan. Misalnya ini nih, kayu jati, kemudian mahoni, kemudian sawo, nangka, dan bisa juga jenis kayu yang lain yang ada di lingkungan rumahmu. Kemudian selanjutnya itu bisa kita lihat contohnya kerajinan kayu itu. Ini contohnya ya. Ada figura. Ini figura merupakan contoh kerajinan kayu yang paling simpel. Selanjutnya itu adalah bahan bambu. Bambu ini dapat dijadikan kerajinan, bahkan sangat banyak ya. Ada dia untuk peralatan rumah tangga, kemudian ada dia untuk kebutuhan lain, dan ada juga yang dijadikan dia sebagai aksesoris. Itu untuk kerajinan bambu. Ini ada contohnya. Nah, untuk kamu sendiri ada nggak kerajinan bambu di rumah? Nah, kalau untuk peralatan rumah tangga biasanya ada tampi, kemudian ada kipas, kemudian biasanya dijadikan keranjang ya. Yang lain bisa kamu cari sendiri untuk kerajinan dari bambu. Nah, ini kerajinan rotan. Rotan itu merupakan hasil kekayaan paling besar di Indonesia. Bisa dia dijadikan meja, kursi, lemari. Ini ada contohnya ya. Ada juga kursi yang dibuat dari anyaman rotan. Oke, itu dia untuk bahan-bahan keras alami. Sudah lengkap tadi ya pengertiannya dengan contohnya. Jadi yang sudah dijelaskan tadi harap dicatat ya. Sekarang kita masuk ke karakteristik bahan keras alami. Kita bahas satu persatu dimulai dari kayu. Kayu itu memiliki lingkaran tahun, memiliki serat dan urat kayu. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang mudah memuai, dan ada yang tidak mudah memuai. Bisa kita bayangkan masing-masing ya bagaimana kayu ya. Kemudian tahan lama dan mudah diukir. Kalau di dekat kamu sekarang ada kayu, bisa kamu amati, bisa kamu perhatikan apakah karakteristik ini terdapat pada kayu tersebut. Kemudian bambu dan rotan. Bambu itu dia memiliki rongga, kemudian memiliki ruas, batangnya kuat dan mudah dipotong, memiliki tekstur yang halus pada batangnya. Nah, untuk rotan sendiri, dia memiliki batang yang kuat, mudah dipotong, dan dapat dilengkungkan ketika dibentuk. Itu kalau untuk rotan. Jadi ini, walaupun dia tiga-tiga ini merupakan bahan keras alami, tapi memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki ciri-ciri tersendiri. Sekarang kita masuk ke bahan keras buatan. Bahan keras buatan yang paling gampang kita lihat dan ada di sekitar kita itu adalah kaca. Untuk karakteristik kaca itu sendiri, dia memiliki wujud yang bening dan transparan, kemudian tebal dan kuat, walaupun sebenarnya ketika kaca ini jatuh, dia mudah pecah ya. Jadi, tetap dia tebal, kuat, hanya saja dia tidak boleh jatuh karena dia akan langsung pecah. Kemudian permukaannya itu mengkilap dan licin, dapat dilebur. Nah, di sekitar kamu kalau ada kaca, coba kamu perhatikan apakah dia memiliki karakteristik seperti yang sudah kita pelajari. Yang terakhir itu adalah logam. Logam itu karakteristiknya tebal dan kuat, kemudian mudah terkorosi oleh udara, kemudian warnanya seperti emas dan perak dan kemerahan. Dan logam ini biasanya dia dibuat dalam bentuk kerajinan,
Kalau sehari-hari itu biasanya kita kenal dengan emas atau aksesoris. Nah, demikian untuk bahan keras buatan, walaupun sebenarnya di luar ini masih ada ya bahan keras buatan. Ada besi, ada kaleng, ada botol. Untuk yang lainnya itu bisa kamu lihat di buku panduan kamu. Oke, untuk tugas minggu ini saya kasih 5 tugas. Ini tugasnya dikerjakan di buku tugas, kemudian dikumpulkan atau langsung dikerjakan di sini juga bisa. Nanti bisa hubungi ibu untuk lebih jelasnya. Demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi hari ini kita sudah mengetahui apa itu bahan keras, kemudian apa itu prinsip kerajinan bahan keras, kemudian jenis bahan keras, dan karakteristik bahan keras. Nah, untuk tugasnya ini dan untuk materi kita hari ini, Ibu minta kamu catat di catatan kamu yang rapi dan bersih ya anak-anak, sehingga apa yang kita pelajari itu kamu bisa mempunyai pertinggal. Terima kasih. Terima kasih anak-anak ibu. Tetap semangat belajar ya.